Halo semua, bertemu lagi dengan saya Rahmat Al-Fazri dengan NIM 1091806404111 dari Teknik Informatika semester 7, STEMIK Peranata Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang rancang bangun Smart Trust-Bin menggunakan photoelectric proximity sensor. Di mana ini menjadi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir semester untuk mata kuliah riset teknologi informasi oleh dosen pengampu Bapak Salman Farizi Eskom Mkom NCSM VP. Baik, kita mulai pembahasannya. Berikut adalah daftar isi dari penelitian saya, seperti berikut. Lalu ini adalah kata penghantar dari penelitian saya sebagai berikut. Lalu di sini latar belakang pada bab 1. Latar belakang dari penelitian ini adalah peningkatan jumlah penduduk di Indonesia menimbulkan dampak negatif. Salah satunya produksi sampah yang meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengakui bahwa pada tahun 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 36,9 juta ton. Maka dapat diasumsikan 270 juta penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 185.753 ton sampah atau setiap penduduk menghasilkan 0,68 kg sampah per hari. Data produksi sampah per tahun ini meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Data ini bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu, data komposisi sampah berdasarkan sumber sampahnya itu adalah yang terbesar adalah dari sampah rumah tangga. Kita lanjut, data komposisi sampah, sisa makanan menempati pada urutan paling tinggi berdasarkan sumber dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019-2020. Kategori sampah berdasarkan jenisnya terdapat dua, yaitu sampah organik dan anorganik, di mana organik ini dapat terurai dengan secara alami, sedangkan anorganik ini tidak. Seperti contohnya di sini ada sampah organik ada sisa makanan, dan anorganik seperti ada kaca, plastik, dan kaleng. Prosesnya, tempat pembuangan sampah akhir itu terdapat beberapa proses. Pertama adalah pengumpulan, pemilahan, daur ulang, pembakaran, pendamping atau dibiarkan atau landfill diratakan atau dipadatkan. Nah, seperti di sini pemilihan ini bakal memakan banyak waktu. Apabila sampah yang sudah dikumpulkan dalam jumlah banyak lalu harus dipilah lagi, itu akan tidak efektif dalam pendaur ulangan sampah. Lalu dalam penelitian ini saya akan memakai sensor proximity atau sensor jarak. Yang pertama ada photoelectric proximity, lalu ada proximity sensor, dan juga ada inductive proximity sensor. Lalu untuk identifikasi masalahnya, sampah yang tercampur dalam jumlah besar mengakibatkan tidak efektifnya proses daur ulang sampah. Lalu pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya tidak dilakukan oleh penghasil sampah paling besar seperti lingkungan perkantoran. Yang ketiga, masih minimnya kesadaran pada masyarakat terhadap perlunya pemilihan sampah berdasarkan dengan jenisnya. Lalu ada batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah alat ini hanya untuk mendeteksi sampah organik dan anorganik menggunakan proximity sensor. Lalu yang kedua, alat ini mendeteksi sampah secara satu persatu. Lalu alat tidak dapat berjalan apabila wadah sampah sudah penuh. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sampah dapat dipilah dengan menggunakan sensor. Lalu bagaimana jet pemisah dapat menempatkan sampah pada wadah yang tepat. Lalu bagaimana sensor dapat memantau wadah yang sudah penuh. Lalu tujuan penelitian ini adalah dibuatnya penelitian ini untuk memenuhi tugas dan penilaian untuk mata kuliah riset teknologi informasi. Lalu manfaat penelitian, untuk penulis adalah menambah pemahaman penulis dalam melakukan penelitian atau kajian ilmiah, lalu menambah pengalaman dalam pembuatan alat, dan juga memperluas pemahaman mahasiswa terhadap perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Lalu manfaat penelitian ini untuk masyarakat, meningkatkan mutu kebersihan pada lingkungan, lalu upaya daur ulang sampah lebih efektif, dan pemilihan sampah organik dan anorganik lebih efektif. Nah, berikut adalah studi literatur atau jurnal yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini. Mulai dari touchless and automatic notification smart trash bin, lalu yang kedua ada pemilihan organik dengan sensor inframerah terintegrasi dengan sensor induktif dan kapasitif. Lalu yang ketiga ada smart trash menggunakan metode clustering dengan pendekatan centroid linkage. Lalu di sini kerangka pemikiran saya.
di mana rumusan masalahnya adalah bagaimana sampah dapat dipilah sesuai dengan jenisnya, lalu bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Lalu saya menggunakan pendekatan dengan metode clustering, dengan pendekatan centroid linkage, lalu studi lapangan observasi. Lalu saya mempunyai alternatif pendekatannya, yaitu metode prototype. Lalu hasil penelitian ini adalah pemilihan sampah secara otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan proximity sensor. Lalu penerapan pengelompokan data dengan centroid linkage dapat memberikan informasi dan nilai akurasi sesuai dengan keadaan dan jarak pada saat pendeteksian sehingga lebih optimal. Lalu di sini ada sistem berjalan, di mana sampah yang masuk nampan akan dideteksi, lalu mendeteksi sampah ini organik atau tidak. Apabila tidak, dia akan dideteksi lagi untuk sensor sampah anorganik. Lalu kalau misalnya sesuai dengan jenisnya, dia akan masuk ke penyimpanannya masing-masing. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, di sini ada studi lapangan, yaitu ada observasi dan wawancara, lalu ada studi pustaka. Nah, di sini untuk rencana waktu dan lokasi penelitian di kantor pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat. Lalu untuk kegiatannya seperti berikut. Berikut adalah implementasi perangkat keras yang termasuk dalam bab 4. Pertama ada prosesor. Prosesor yang saya gunakan adalah Core i5, lalu RAM dengan 12 GB, SSD dengan 254 GB, mikrokontrolernya memakai Arduino Uno, modul Wi-Fi-nya adalah ESP8266, sensornya proximity, lalu saya juga memakai motor servo yang standar. Lalu implementasi perangkat lunak yang digunakan adalah sistem operasi Windows 10, bahasa pemrograman C dan Dart, lalu kode editornya ada Arduino IDE dan Android Studio, rancangan alat FreeZing, dan aplikasi Android. Berikut adalah hasil dari penelitian saya. Di sini adalah alat Smart Trash Bin yang bisa mendeteksi sampah organik dan anorganik, di mana juga tempat sampah ini touchless dan juga dapat memberitahu apabila wadahnya sudah penuh. Oke, baik, kita langsung ke cara kerja dan implementasi serta pengujian. Di sini hasil pengujian sampah plastik, di mana sampah plastik dimasukkan ke dalam wadah untuk pendeteksian dan butuh beberapa waktu untuk mendeteksi. Apabila terdeteksi sebagai sampah plastik, dia akan masuk ke wadah yang di kiri. Oke, kita lanjut untuk sampah kaleng. Apabila terdeteksi, maka nanti motor servo akan mengarahkan ke yang sebelah kanan. Lalu di sini ada monitoring alat, di mana alat ini akan memberikan data, di mana kita bisa tahu kapasitas sampah pada hari ini seperti apa, dan juga apakah sudah penuh atau belum. Dan di sini juga monitoring sampahnya bisa per hari dan per bulan. Berikut adalah estimasi biaya pada penelitian ini sebagai berikut. Kita lanjut. Lalu kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan dari hasil penelitian dan pengujian rancangan bangun Smart Trash Bin menggunakan photoelectric proximity sensor. Dalam melakukan penyusunan skripsi ini didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengujian alat Smart Trash Bin dapat dilakukan, alat tersebut dapat memilah sampah berdasarkan dengan jenisnya dengan menggunakan photoelectric proximity sensor. Lalu yang kedua, biaya yang diperlukan untuk perancangan dan pembuatan alat Smart Trash Bin lebih murah dan memangkas waktu untuk pemilihan sampah. Lalu yang ketiga, penuhnya wadah penyimpanan sampah dapat terdeteksi dan alat akan memberikan pemberitahuan melalui aplikasi Android dan juga LED yang ada pada alat. Lalu ada saran. Adapun saran dari penelitian ini, berdasarkan dari kesimpulan penelitian dan pengujian rancang bangun Smart Trash Bin menggunakan photoelectric proximity sensor, dalam penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya disarankan untuk pengembangan alat agar dapat menggunakan panel surya, agar suplai daya dapat menggunakan berbagai macam cara. Lalu yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan pada pengguna sistem operasi iOS. Lalu yang ketiga, ruang lingkup penelitian hendaknya lebih luas lagi, contohnya untuk Smart City. Baik, ini adalah skripsi dari penelitian saya dari bab 1 sampai bab 5. Berikut adalah cover. Lalu di sini ada kata pengantar. Lalu ini merupakan daftar isi. Lalu ini ada daftar tabel. Di sini ada daftar gambar. Dan di sini ada bab 1, pendahuluan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di presentasi, itu adalah dari bab 1 sampai bab 3 yang sudah saya sampaikan.
Baik, kita akan lihat di sini bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, lalu ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu bab 2 di sini ada landasan teori, ada tinjauan pustaka yang terdiri dari 3 jurnal, lalu perbandingan tinjauan pustaka, lalu ada perancangan, definisi sampah, Arduino Uno, IoT, sensor proximity, dan juga ada kerangka pemikiran. Lalu bab 3 yaitu metode penelitiannya. Di sini ada sistem berjalan, ada teknik pengumpulan data, ada rencana waktu dan lokasi penelitian. Kita lanjut ke bab 4 di mana ada pembahasan dan hasil. Pembahasan. Yang paling pertama ada implementasi perangkat keras. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam perancangan dan implementasi rancang bangun Smart Trust-Bin menggunakan photoelectric proximity dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada prosesor dengan spesifikasi Core i5, lalu ada RAM dengan spesifikasi 12 GB, SSD 254 GB, mikrokontrolernya memakai Arduino Uno, lalu ada modul Wi-Fi, ESP8266, lalu sensornya proximity, lalu motor servonya yang ada spesifikasi perangkat lunak, di mana spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan dan implementasi rancang bangun Smart Trust-Bin menggunakan photoelectric proximity sensor, operasi memakai Windows 10, bahasa pemrograman memakai bahasa C dan Dart, lalu kode editornya memakai Arduino IDE dan Android Studio, rancangan alat yang memakai FreeZing, lalu aplikasi memakai Android. Lalu instalasi Arduino IDE, yang pertama kita melakukan proses compile source code, lalu kita melakukan proses upload source code ke papan Wemos, lalu kita lanjutkan ke upload source code berhasil. Apabila berhasil, nanti tes koneksinya menggunakan serial pada monitor. Lalu pada hasil, di sini merupakan hasil dari rancangan alat Smart Trust-Bin. Nah, di sini merupakan komponen untuk membangun Smart Trust-Bin ada Arduino Uno, modul relay 4 channel, 5 volt, lalu kabel jumper, sensor proximity, ada inductive proximity, capacitive proximity, dan ultrasonic proximity, serta photoelectric proximity sebagai utama. Lalu ada motor servo standar, kabel power, papan jalan, dan papan untuk perangkat dari alat, roda untuk kaki-kaki pada alat, terminal 12 slot, charger, stop kontak, tong sampah, dan LED. Hasil dari rangkaian alat Smart Trust-Bin dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah hasil rancangan alat Smart Trust-Bin-nya. Lalu di sini ada, kita masuk ke hasil pengujian sampah plastik. Yang pertama, user memasukkan sampah ke dalam alat, di mana nanti user memasukkan sampah kepada penampang untuk dideteksi dalam beberapa saat. Apabila sampah terdeteksi, maka nanti alat akan menempatkan sampah pada tong yang sesuai dengan jenisnya. Kita lanjut, di sini adalah hasil pengujian sampah kaleng, di mana user memasukkan juga sampah ke dalam alat, lalu nanti dari alat tersebut akan dideteksi untuk beberapa saat. Setelah terdeteksi, maka alat akan menaruh sampah itu kepada wadah yang tepat. Lalu di sini ada monitoring alat yang bisa dipantau melalui aplikasi Android dan juga nanti akan ada notifikasi apabila sampah sudah penuh. Lalu di sini ada estimasi biaya dan di sini bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian dan pengujian rancang bangun Smart Trust-Bin menggunakan photoelectric proximity sensor, dalam melakukan penyusunan skripsi ini didapat kesimpulan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan pengujian alat Smart Trust-Bin yang telah dilakukan, alat tersebut dapat memilah sampah berdasarkan dengan jenisnya menggunakan photoelectric proximity sensor. Yang kedua, biaya yang diperlukan untuk perancangan dan pembuatan alat Smart Trust-Bin lebih murah dan memangkas waktu untuk pemilihan sampah. Yang ketiga, penuhnya wadah penyimpanan sampah dapat terdeteksi dan alat akan memberikan pemberitahuan melalui aplikasi Android dan juga LED. Lalu ada saran. Berdasarkan dari kesimpulan penelitian dan pengujian rancang bangun Smart Trust-Bin menggunakan photoelectric proximity sensor, dalam penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya disarankan perlu adanya pengembangan agar alat dapat menggunakan panel surya sehingga supply daya dapat menggunakan dari berbagai macam cara. Lalu yang kedua, penelitian selanjutnya untuk aplikasi dapat digunakan untuk pengguna yang menggunakan sistem operasi iOS. Lalu yang ketiga, ruang lingkup penelitian hendaknya lebih luas lagi, contohnya untuk Smart City. Lalu di sini ada daftar pustaka, dan di sini ada lampiran dan bentuk dari
rancangan-rancangan dan juga hasil akhir dari penelitian. Baik, teman-teman, terima kasih. Semoga penelitian ini memberikan banyak wawasan dan juga manfaat buat teman-teman semua. Semoga ke depannya penelitian ini bisa diterapkan dengan lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.